Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita sekarang hari ini masuk ke temanya mengenai cara membaca chart ya. Chart BBKX, DML, sama Hakaki. Ini saya screen share yang Telegram. Ini kita kan broadcast yang terakhir ini, saya taruh di grup ya. Kan ada banyak ya. Dari Zoom meeting kita yang terakhir itu kan lebih banyak mengupas soal BBK mode 1, dan sekarang kan pasti kan bingung nih, ada begitu banyak mana yang mau masuk. Nah, dengan tema yang hari ini mengenai chart BBKX, DML, dan Hakaki, diharapkan teman-teman bisa lebih mempermudah lah untuk memfilternya sendiri lagi. Kita mulai dengan chart Hakaki ya, karena Hakaki ini nanti akan pengaruh ke semuanya. Contoh kita lihat di sini, yang baru apa nih misalnya nih, Inco ya. Inco kita cek Hakakinya. Hakaki Inco. Hakaki itu singkatan dari hajar kanan kiri. Ini kalau saya besarin, ini kan sebenarnya terdiri dari 3 panel. Yang paling atas itu selalu, jadi satu panel itu terdiri dari 2 chart. Chart yang berupa line kayak moving average, dan chart yang berupa histogram, bar yang warna merah dan biru. Jadi satu panel terdiri dari 2 chart. Chart yang berupa kayak garisan moving average itu merepresentasikan apa yang ada di histogramnya. Jadi satu panel itu sebenarnya isinya sama. Yang panel atas itu misalnya nih yang bit off. Bit off itu kan ada yang berupa garisan moving average dan garisan histogram. Yang panel kedua, yang panel tengah adalah panel NBSA asing. Dan yang paling bawah adalah panel ketiga itu bandarmologinya BBK, yaitu Next. Next itu engine-nya BBK yang untuk mendeteksi pergerakan uang bandar. Jadi yang disebut engine-nya, mesinnya untuk mendeteksi bandar di BBK itu adalah ya ini panel paling bawah, panel ketiga. Makanya kenapa yang diutamakan adalah kalau bisa yang biru-birunya bagus itu yang paling bawah. Walaupun ketiganya ini, panel 1, 2, 3, baik itu Next, asing, dan bit off, adalah big money. Cuma secara tingkatan scoringnya, yang paling besar adalah Next. Ini saya ulang ya. Saya ulang sedikit. Kita membahas yang utamanya dulu adalah chart Hakaki, karena ini nanti akan berkorelasi dengan chart DML dan BBK. Ini saya ambil contoh yang Inco, karena hari ini Inco di fresh ya, fresh BBK Inco. Chart Hakaki terdiri dari 3 panel utama, yang mana setiap panel terdiri dari 2 chart. Chart yang berupa kayak moving average garisan, yang warna kuning dan orange ini, dan chart yang berupa histogram, bar histogram, yang warna merah dan biru. Biru berarti akumulasi, merah berarti distribusi. Nah, yang paling atas ini adalah panel bit off, yang biasa di market itu yang hajar kanan, hajar kiri. Jadi kalau yang kebanyakan hajar kanan, dia birunya nge-spike loh. Inco ini, yang ini birunya nge-spike yang di bit off, berarti banyak yang hajar kanan. Sedangkan yang panel tengah itu adalah asing, untuk mendeteksi asing. Dan yang paling bawah adalah Next, itu adalah engine-nya BBK untuk mendeteksi pergerakan bandar. Jadi bandar itu istilahnya adalah ya, ada yang bilang bandar, ada yang bilang big institution, ada yang bilang big money, ada yang bilang smart money. Jadi sebenarnya ketiganya pun juga bisa dibilang seperti itu, big money. Jadi dengan chart Hakaki ini kita bisa lihat Inco itu lagi ada di mana sih? Siapa sih yang lagi masuk gitu? Paus-pausnya, big money-nya itu yang masuk dari mana sih?
Oh, ternyata ini yang birunya yang ada itu adalah di bit off dan next. Berarti kan ini benar-benar ada bandarnya nih. Karena ada biru di panel next-nya. Secara scoring, panel next ini yang paling bawah adalah scoring yang paling bagus. Kemarin di grup Ultimate Kosun udah bilang ya, kalau di panel next itu scoringnya misalnya 9, yang asing itu skornya 8,5, yang bit off itu skornya 6,5. Jadi usahakan yang diutamakan adalah panel next-nya itu yang bagus, yang ada penanjakannya bagus dan birunya banyak. Berarti bandarnya emang lagi ngumpulin. Kalau misalnya dari asing yang banyak kumpulin juga oke, karena selisihnya dikit ya scoringnya ya, antara 9 sama 8,5. Yang pilihan terakhir itu adalah bit off, karena bit off itu nge-spike biru karena kebanyakan yang HK. Walaupun ketiga-tiganya ini mempresentasikan gambaran big money, cuma yang diutamakan tetap yang paling bawah, yang next. Oke, saya cek chat dulu di sini. Ini masih ada yang masuk. Karena asing belum tentu bandar ya. Asing itu bisa dibilang big money juga ya kalau masuk ya. Jadi istilah bandar, istilah big money itu hanya sekedar istilah aja. Sebenarnya ya smart money, big money. Cuma memang engine-nya BBK itu yang untuk mendeteksi bandar yang paling benar itu adalah yang paling bawah ini, panel paling bawah. Kalau nge-spike birunya ada di panel asing ya bagus juga. Tetap kembali lagi prioritaskan yang paling bawah. Nah sekarang masing-masing panel ini, panel bit off, panel asing, dan panel next itu sebenarnya ini pecahan dari masing-masing chart yang ada di BBK juga. Kita bisa request dengan bit off Inco. Ini adalah chartnya candle, dan di bawahnya ini adalah panel 1 yang HKQ tadi, yang bit off. Kalau kita mau lihat yang asing, NBSA Inco. Dan yang terakhir adalah BBK Inco. Nah, jadi saya mau kasih tahu, HKQ itu sebenarnya terdiri dari 3 pecahan ini. Kalau kita mau lihat satu-satu. Kenapa kalau mau kita lihat satu-satu? Karena kita untuk melihat seberapa besar dia korelasinya antara candle chart dengan pergerakan line yang moving average ini. Semakin dia berkorelasi, semakin bagus. Kalian bisa bikin watchlist saham sendiri, mana saham-saham yang berkorelasi tinggi antara next dengan candle chartnya. Lihat, kalau kayak gini kan berkorelasi nih. Pas lagi line chart moving average si ininya, smart money-nya nanjak, candle-nya juga nanjak ya. Kalau lihat di NBSA-nya Inco, NBSA Inco, dia nggak terlalu berkorelasi ya. Walaupun ada nih di sini biru-birunya nih, pas lagi ngumpulin. Terus lihat yang bit off Inco, ini juga tidak terlalu korelasi ya. Jadi kalau saya sih ngelihat begini, saya akan masukin ke watchlist saya, Inco itu berkorelasi tinggi dengan next. Nah, kemarin di Zoom pertama kita udah bahas ya, kenapa saya selalu pakainya yang BBKX, bukan BBK Inco. Karena BBKX itu ada yang di pojok kanan atas ini, statusnya. Berarti dia sudah BBK, sudah CLBK 1, sudah CLBK 2, bedanya itu aja. Nah, sekarang kita ngebahas soal chart BBKX ya. Yang ini ya. Di chart BBKX ini, di candle chartnya ini, ada yang namanya gift line ya, yang di tengah ini nih. Moving average-nya BBK itu adalah gift line. Cuma ada satu garis. Garis ini adalah gift line, yang dimana kalau misalnya dia berubah warna, itu ada rumusan
technical analisisnya ya. Kalau dia warna magenta, si giveline-nya berarti dia lagi banyak yang lagi penurunan. Lihat ya, kalau dia berubah dari merah ke kuning, berarti dia mau peralihan ke arah blue sky. Kalau kita lihat yang di chart info ini, si giveline-nya sudah berwarna kuning ya. Ini kalau kita lihat nih, ini warna kuning ini warna giveline ini, harga dari giveline ini. Yang warna kuning, berarti giveline-nya sudah warna kuning. Dan candle sudah berada di atas giveline, lagi berwarna pink. Pink itu di candle pun ada warna merah, pink, dan hijau. Itu pun juga berisi rumusan formula technical analysis. Pink itu ibaratnya kalau di giveline adalah warna kuning, jadi masa-masa peralihan ya. Dari magenta, terus ke kuning. Nah, dari kuning ini masa-masa peralihan. Bisa ke blue sky, bahkan bisa juga balik lagi ke magenta. Sama sepertinya candle di BBK ini, di chart BBK yang warna pink, dia tuh lagi peralihan juga. Ini kan sebelumnya warna hijau, terus ke pink. Nah, pink ini lagi masa-masa mau peralihan. Bisa balik ke hijau lagi atau bisa turun ke merah. Jadi kalau misalnya candle-nya udah hijau, berarti dia penanjakannya lagi bagus chartnya. Kalau lagi pink, berarti dia lagi masa peralihan. Entah bisa balik ke hijau atau bisa ke merah lagi. Oke ya. Ini saya udah jelasin tadi di chart kaki. Jadi di chart BBK itu yang di bawahnya adalah next ya. Pakai yang panel next. Jadi kalau chart BBK itu udah pasti pakai panel yang next, engine untuk mendeteksi bandar. Sampai sini saya buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Sorry mau nanya yang itu dong, list saham. Kan pertama oke lah, kan kita kemarin bagi 15. Nah kemarin yang fresh aja kayaknya ada 20 sampai 30. Terus kita kalau pilih cuma 15, ya. Kalau hilang dari list, uang lagi. Hilang dari listnya kapan? Nggak, misalkan nih 2 hari kemudian hilang nih, nggak ada. Ya. Berarti kita harus buang kan? Betul, jual. Nah kalau kita pilih terus 15, terus kebetulan 15-nya itu lagi jelek, berarti kita jual semua. Jual semua? Nanti, enggak, yang nggak ada di list kan dijual tuh, yang ada di list dijual semua. Betul. Nanti ada listnya beda lagi, karena kan kalau saya perhatiin listnya cukup banyak belakangan dan nggak selalu ini kan, nggak selalu sama gitu. Betul. Kalau kayak gitu ntar jadi kita keluar masuk terus dong ya. Lah, memang begitu, mode 1 itu memang seperti itu. Mode 1 itu seperti itu. Makanya salah. Enggak. Jadi kalau udah nonton yang Zoom recording yang pertama itu lebih detail mengenai yang mode 1 ya. Jadi kalau emang misalnya anggap 15 yang nggak ada dari list udah 2 hari berturut-turut, kan kita buang semua tuh 15-nya. Terus kemudian di hari itu pada saat kita buang, kita carinya yang masih fresh lagi, yang ada tanda pagarnya. Bukan kita masukin yang 2 hari lalu yang kita nggak masukin, bukan. Tetap nyarinya yang fresh lagi. Terus ya? Betul. Nyarinya gitu. Nah, terus justru kenapa hari ini ada Zoom yang membahas mengenai chart kaki DML dan BBK? Ya karena untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang, wah gimana nih kalau ternyata ada lebih dari 20 nih freshnya. Bingung nih mau mensortirnya, sedangkan MM kita kan disarankan kan 15 peluru kan, sampai 18 peluru. Betul. Nah, makanya dengan pembahasan yang sekarang BBK, DML, dan HKK diharapkan teman-teman bisa memfilternya sendiri. Kan tadi kan sudah kita bahas mengenai HKK kan. Jadi sebisa mungkin dicari yang panel ketiga yang paling bagusnya. Oke. Ya, karena scoring yang itu paling bagus, scoring yang next-nya. Ini saya balikin ke HKK ya. Jadi nanti dari 20 fresh list yang dikasih rekomendasi, kita liatin satu-satu. Mana yang kalau bisa next-nya yang paling bagus, yang lagi biru-birunya. Karena scoring yang ini yang paling bagus. Kalau yang contoh info ini kok
agak turun ya yang grafik MACD-nya ya itu ya. Berarti mau turun ke bawah dong. Ini yang moving average-nya. Iya. Tapi kan ini kan udah mulai ada penanjakan ini. Justru makanya kenapa balik lagi lihat ke chartnya lagi, chart BBK. Ini tadi mana ya? Hilang ya. Udah ketimpa. BBKX Inco. Ini kalau kita lihat di chartnya, Inco, ini kan dia baru mulai penanjakan nih. Baru mulai penanjakan, dan ini lihat aja, candle-nya aja pun juga lagi pink, lagi masa peralihan. Dan kalau lihat ininya, CBK, spektrum CBK-nya dari warna merah baru beralih ke warna kuning. Jadi bisa dibilang, kalau misalnya mau masuk di sini, ini bisa dalam artian ini ya, baru mau nanjak lagi nih. Karena kalau kita lihat dari yang pertengahan Maret sampai sekarang, ini kan grafik line si moving average yang next histogramnya ini kan tetap menanjak tuh. Dia tidak membentuk lower low baru. Dia tetap ada tanjakannya. Jadi bisa jadi dia setelah koreksi ini baru mulai naik lagi nih. Bisa jadi seperti itu. Selama candle-nya nanti suatu saat dia berubah jadi hijau, berarti sudah confirm dia memang lanjut uptrend. Iya. Jadi bisa dibilang kita baru mulai masuk untuk yang dia nanjak berikutnya lagi. Gitu. Oke, jelas. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum lanjut ke chart DML? Ini si Tony baru gabung. Halo. Tanya dong. Halo. Ya. Berarti yang bar paling bawah itu setara dengan BBK berarti? Betul. Jadi bukannya setara. Jadi identik ya? Setiap kita request chart BBKX itu ya, atau BBK ya, yang pasti dimunculin itu adalah panel yang paling bawah, panel next, engine next. Jadi kembali lagi ya, saya jelasin sekilas ya untuk yang Hakaki ya. Hakaki Inco. Hakaki Inco itu pada dasarnya terdiri dari 3 panel. Yang masing-masing panel terdiri dari 2 chart. Yaitu chart yang berupa kayak garisan moving average line yang warna orange dan kuning. Dan chart yang kedua adalah berupa bar histogram. Masing-masing panel terdiri dari 2 chart. Nah, chart Hakaki ini terdiri dari 3 panel. Paling atas panel bid off, panel tengah NBSA asing, dan panel terakhir itu yang ketiga adalah next. Next itu engine mesinnya BBK untuk mendeteksi pergerakan bandar. Jadi ketiga panel ini baik bid off, asing, dan next sebenarnya pun juga mempresentasikan smart money, big money. Cuma secara scoringnya yang paling bagus itu adalah yang paling bawah. Jadi kalau secara scoringnya yang paling bawah misalnya 9,5 nilainya, yang tengah itu misalnya nilainya 8,5, yang paling atas ini nilainya 6,5. Karena yang paling atas ini chart bid off terbentuk dari pergerakan banyak yang hajar kanan atau banyak yang hajar kiri. Kalau banyak yang hajar kanan, dia jadi birunya nge-spike. Kalau yang banyak yang hajar kiri, buang kiri, dia yang nge-spike adalah yang warna merah buangannya, distribusinya. Itu yang panel bid off. Nah, setiap kita request BBK, chart BBK atau BBKX, yang keluar adalah panel paling bawahnya Hakaki. Jadi Hakaki itu sebenarnya gabungan dari ketiga chart, yaitu BBKX Inco, panel yang paling bawah, kalau kita nge-request NBSA Inco, nggak keluar ya. Kalau yang kita request NBSA Inco adalah dia yang panel yang bawah ini adalah panelnya NBSA di chart Hakaki. Lihat, ini panel tengahnya NBSA. Kita bisa request manual pakai sinteks NBSA Inco. Nah, keluarnya ini yang bawahnya nih. Ini punya NBSA ini asing.
Jadi kita Ini mencocokkan. maksudnya asing akumulasi atau jual ya ini ya? Iya, Berdasarkan asing punya flow ya? betul. Nah, bisa juga pakai bit of info. Ini yang kalau dia kita mau lihat yang dari bit of-nya. Banyak yang hajar kanan apa hajar kiri nih di info. Oh, banyak yang hajar kanan. Nah, kalau kita request satu-satu gitu kan repot juga ya. Enak sih langsung lihat hak kaki. Jadi kita bisa tahu nih yang lagi kenceng bandarnya atau dari bit off nih atau dari asing nih yang lagi kenceng. Kalau kita lihat contoh hak kaki Antam ya. Kalau nggak salah Antam ya. Coba kita lihat. Nah, Antam lihat yang paling menanjak yang mana? Asing kan? Berarti yang akumulasi Antam ini asing nih. Institusi asing. Jadi kita bisa ketahuan. Oh, yang ternyata itu gabungan semua. Ya, asing gitu. Ya betul. Yang paling bawah itu istilahnya gabungan bandar asing dan bandar lokal. Tapi kalau yang tengah, dia khusus yang institusi asing. Kalau yang atas ini terbentuk dari banyak yang hajar kanan atau hajar kiri. Ketiganya mewakili ya, bahwa jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata Antam yang lagi ngumpulin si asing nih. Lihat aja tuh tanjakannya tuh, lainnya. Gitu. Nah, dari atas merah berarti hajar kiri berarti ya. Kalau yang panel bit off ya. Iya. Iya. Itu lagi hajar kiri, banyak betul, yang buang gitu. Betul. Tapi kan kita nggak takut. Skornya dia kan cuma 6,5. Sedangkan yang skornya bagus, yang skornya 8,5 dan skornya 9 tuh lagi biru-biru kan? Oh, biru. Nah, biru hajar kanan. Betul. Justru kalau ngelihat lagi begini ya, kalau yang udah mode 2 ya, begitu Antam koreksi mungkin dia kumpulin kalau yang mode 2 ya. Karena dia, wah nggak takut lah gue, si asing aja ngumpulin, terus yang di bawah nextnya juga biru-birunya udah mulai bagus. Ini yang ngebuang retail ini, bit off-nya lagi pada hajar kiri, ya udahlah gue kumpulin deh. Nah kalau yang mode 2 begitu. Karena dari satu chat begini kita bisa tahu ya udah mewakili ya. Udah ya, sampai sini paham ya? Untuk yang Hakaki dan BBK. Ini chatnya udah banyak juga ya. Thank you Cijani udah bantu jawab-jawabin. Jadi kalau lihat yang kembali lagi ke soal prioritas ya. Hakaki itu membantu kita untuk menentukan prioritas mana yang kita mau masuk untuk memfilter banyaknya saham-saham rekomendasi yang misalnya lebih dari 20. Jadi kita lihat, cari aja yang panel paling bawahnya yang biru-biru, yang bagus. Dalam hal ini Bisa next. tanya ini. Ya, silakan. Berarti kalau kita pilih saham itu enggak harus patokannya BBK ya? Maksudnya? Yang pagar, yang ada pagar kan? Enggak, jadi seperti yang ini, Antam nih. Antam ini kan kelihatannya bagus kan, asing banyak masuk. Betul. Padahal dia belum masuk di BBK. Bisa jadi dia udah lama. Kita bisa cek aja di sini. Show BBK Stats Antam. Kita bisa tahu langsung udah berapa lama dia di situ. Masuk ke BBK list. Kalau kita lihat, ini saya share di itu ya, di grup Ultimate ya. Ini kalau kita lihat Antam statusnya, kita forward. Saya forward ke Ultimate. Ini saya taruh juga. Lihat ya. Antam itu muncul di kemarin suruh buy kan? Ini udah masuk hari kedua Antam. Kemarin udah ada signal buy. Signal buy itu maksudnya fresh ya. Coba kita lihat ya. Ada nggak kemarin Antam? Kemarin 16. Ada kok. Ada ya. 16 ada ya Antam ya. Ada.
Nah, itu. Berarti kan kita bisa cek statusnya. Jangan berarti, wah ternyata Antam bagus ya, coba saya masuk Antam aja. Sebenarnya dicek dulu, bisa tadi pakai yang show BBK Stats, Antam. Kita bisa tahu nih, oh ini sekarang udah hari kedua nih, udah masuk hari kedua. Statusnya lagi suruh hold. Kemarin masuk ke buy. Jadi jangan langsung main asal masuk juga ya, tetap dicek ya statusnya ya. Diutamakan yang fresh, yang ada tanda pagarnya. Maksud saya begini, itu Antam itu kan dari chart yang asing, itu kan banyak kumpulin. Betul. Akumulasi kan. Betul. Nah, kayak problem yang kemarin, itu kan kalau saya lihat, chart BBK fresh itu, list BBK yang fresh, kalau ada kenaikan tinggi, akan banyak sekali saham yang masuk. Betul. Betul. Betul kan? Betul. Padahal tadi kalau kita lihat di BB Start. Halo. Halo, halo. Hilang ya? Enggak salah. Itu kan tanggal berapa? Tanggal 2 atau berapa kan sell tuh? Iya, betul. Ada suruh sell kan? Betul. Nah, maksud saya kan tadi itu kan jawab pertanyaannya kan begini. Asing lagi ngumpulin. Disuruh sell. Ya. Padahal kita waktu itu sudah ada mungkin ya, sudah ada posisi lah. Mungkin saya perlu lurusin juga Pak ya. Saya lurusin dulu Pak ya. Ini hold nih. Tanggal 2, ini hold 3, 4, 5 hold kan. Betul. Tanggal 10 sell nih. Betul. Tanggal 10 sell. Padahal kalau kita lihat di asingnya dia masih akumulate. Betul. Nah. Jadi kita tahan aja sellnya. Kita nggak sell, malah kalau turun kita buy lagi. Gimana kalau ternyata turun terus Pak? Makanya tadi kan ada kata-kata makanya iya makanya ini saya mau lurusin Pak gitu, saya mau lurusin Pak, ini kan kita Zoom hari ini kan melanjutkan Zoom yang sebelumnya adalah mode 1 Pak, ini kita masih statusnya mode 1 Pak, jadi mode 1 itu benar-benar memproteksi member-member BBK supaya tingkat defensifnya itu tinggi, jadi kalau memang ada penurunan dia langsung statusnya sell. Tapi kalau ternyata ada naik lagi, ya kita beli lagi. Nah, kalau bicara yang tadi Bapak alasannya, wah ngapain takut, asing lagi ngumpulin, gua hold aja. Itu silakan Pak, itu sudah masuk ke mode 2 Pak. Dimana yang saya bilang, mode 2 itu resikonya lebih besar. Makanya tadi kan sekarang skenario-nya enak. Berarti ini lagi lanjut ke mode 1. Lagi bahas mode 1. Betul. Karena teman-teman kebingungan, begitu mau masuk mode 1, wah list fresh-nya tuh banyak banget. Gimana sih cara memfilternya? Nah, makanya adalah Zoom hari ini ngebahas chart Hakaki, DML, dan BBK supaya membantu untuk memfilter dari banyaknya fresh rekomendasi saham. Gitu Pak ceritanya Pak. Kita pakai mode 1 aja. Iya. Nanti kalau kita bicara mode 2 tuh lebih panjang lagi Pak ceritanya. Tapi saya harap itu bertahap Pak. Jangan langsung sekaligus kagetan. Jadi minimal tuh disiplin dulu Pak di mode 1. Gitu. Ya. Karena kan tadi kan Bapak kan sekarang statusnya kan lagi buy lagi. Bagaimana kalau misalnya ternyata skenario-nya yang terburuk? Kita hold, ternyata makin turun harganya. Ya itu lain lagi ceritanya kan Pak. Ya makanya ini kita lanjut untuk yang mode 1. Lanjut. Masih ada yang mau tanya nggak ya? Ini Teta baru join. Lanjut ya, lanjut ke DML. Kita belum DML ini. Baru Hakaki sama BBK. Lanjut ke DML aja ya. Tadi udah chart Hakaki, terus udah chart BBK. Sekarang kita lihat chart DML, Inco. Nah, ini untuk yang support resistance. Ini kalau misalnya di grup Ultimate saya udah sering share ya, urutan dari yang terkuat sampai yang tidak terlalu kuat. Yang paling utama kuat itu lihat adalah yang horizontal. Horizontal magenta itu yang paling kuat, yang perlu ditakutin lah ya, untuk di aware aja gitu. Ini kayak ini kan chart Inco kan ada garis magentanya ya, di atas nih.
Jadi harga sekarang di 2970. Ini ada ini nih. Resistan magenta ini yang paling kuat. Monthly, resistan monthly yang horizontal. Kedua setelah magenta adalah yang garis putus-putus ini. Lalu kemudian ada trendline monthly yang warna biru. Lalu setelah itu ada trendline weekly yang warna kuning. Setelah itu baru MA200. Itu urutan dari yang paling kuat ya. Dari yang paling kuat itu magenta horizontal, garis putus-putus horizontal, garis trendline monthly yang biru, garis trendline weekly yang kuning, kemudian baru garis MA200. MA200 itu yang garis yang ini nih. Moving average yang putus-putus tebal. Nah, kenapa mesti cek DML? Kita lihat, cari kalau bisa masuk yang resistannya paling sedikit. Ini kalau kita lihat Inco ini kayaknya banyak banget ya resistannya yang ngumpul ya. Karena trendline kuning tuh udah banyak banget. Terus bentar lagi juga udah MA200. Terus juga yang resistan yang horizontal putus-putus juga banyak. Nah, cari yang last resistance. Kita lihat lagi kembali ke list. Ada apa aja? Selain Inco, KLBF, Medco, TBLA. Bisa ditulis notepad-nya loh, horizontal magenta apa. Ada di grup Pak, entah saya share ulang lagi aja. Di grup saya udah share berapa kali itu. Kita coba lihat tadi apa aja? KLBF ya. DML KLBF. KLBF ini yang dekatnya adalah MA200 ya. Baru ke trendline yang kuning. Terus apa lagi? TBLA, Medco. DML, TBLA. TBLA pun juga kena trendline yang monthly ya. DML, Medco. Nah ini bisa dibilang lumayan ya. Bro. Ini yang Medco Daily. Ini resistannya masih lumayan nih jaraknya nih. Yang Medco ini. Nah jadi dari DML ini juga bisa membantu untuk memfilter mana yang kira-kira yang istilahnya apa ya, kopongan ya kalau di BBK ya. Saya mau kasih lihat contoh yang kemarin itu kok nggak salah di MNCN ya. Nah, MNCN. MNCN ini lumayan ya. Ini kemarin masuk nggak ya MNCN ya? Belum ya. Ini bisa dibilang lumayan nih. Ini kalau misalnya tembus dari trendline weekly-nya yang kuning, jaraknya itu dari resisten ke resisten itu lumayan ya jedanya ya. Apalagi dia kalau sudah di atas 1300 lihat. Kalau di atas 1300 MNCN, dia tuh kayak nggak ada penghalang resisten. Jadi akan ada banyak trader ya yang chartis ya, yang technicalist. Dia tuh kalau nge-breakout 1300, biasanya tuh pada hajar semua masuk. Karena resistensinya jauh ya, dari 1300 ke 1720 nih. Sekitar segitulah. Itu jaraknya jauh ya kalau misalnya MNCN nge-breakout dari 1300. Ini yang disebut kopongan. Jarak dari 1300 ke 1700 itu lumayan ya. Kayak resistannya jauh jaraknya. Ini pun juga sebenarnya kemarin dia lumayan ini jarak ke resisten
kan banyak fresh BBK. Kan Saya ada masuk BMRI, kemarin. Wika. Ya, saya masuk BMRI, Ya. Wika, sama MNCN. Dari sekian banyak itu yang saya pilih cuma 3. Oke. Dengan melihat TA-nya apa itu. Oke. Betul nggak pilihan saya, kurang lebih lah. Itu kemarin fresh semua ya Pak yang Bapak pilih ya? Fresh semua. Fresh semua ya, tanggal 16 ya, lihat coba. Fresh. Nah, nggak apa-apa Pak sebenarnya, tapi yang penting adalah, yang perlu ditekankan adalah money management-nya Pak. Selama Bapak pakai merata, ya kalau merata sama, nggak masalah Pak. Secara nggak langsung Bapak sudah mulai disiplin Pak. Enggak, maksud saya pilihan saya ini dengan coba dilihat BMRI, dengan next-nya BBK-nya itu termasuk betul nggak pilihan saya? Kemarinnya itu tanggal 16 persis ya Pak? Kemarin persis ya? Kan? Kemarin sore. Kemarin sore saya masuk. BMRI ada kan? MNCN nggak ada Pak ya? Oh, MNCN nggak ada ya? MNCN nggak ada. BMRI, Wika. Ya itu aja mungkin ya. Coba kita lihat ya BMRI ya. Hak kaki BMRI. BMRI dan Wika. Nah ini bagus Pak. BMRI ini bagus karena kan dari next kan. Next-nya itu aja dia tuh tanjakannya kelihatan banget ini. Dan biru-birunya itu di next. Bukan di NBSA, bukan di bid off. Ini bagus. Terus kalau kita lihat cek DML-nya. Jadi saya lihat tuh kemarin BMRI saya lihat volume sama next-nya itu. Volumenya kan birunya banyak tuh. Itu bukan volume Pak. Jadi jangan salah kaprah. Yang histogram yang di bawah ini, bar histogram ini bukan volume, tapi tingkat aktivitas si bandar itu lagi akumulasi atau lagi distribusi. Semakin dia nge-spike tinggi, berarti dia aktivitas untuk distribusinya aktivitas untuk akumulasinya lebih tinggi. Begitupun kalau merahnya yang nge-spike tinggi, berarti dia aktivitas distribusinya lebih tinggi. Karena bandar bisa dengan cara oper-operan, Pak. Dia cara oper-operan, tapi bisa naik harga. Dia juga bisa oper-operan, tapi harga juga turun. Jadi dia bukan volume ini, Pak. Jadi jangan salah kaprah ya. Karena kalau untuk melihat volume, ada chartnya sendiri di BBK. Jadi ini bukan volume sih, Pak. Gitu. Ini BMRI selama dia di atas magenta bagus, Pak. Berarti dia kuat nembusinnya. Cuma hari ini kan lagi koreksi ya. Koreksi lagi balik ke bawah magenta ini. Selama dia belum kena stop loss atau trailing stop, nggak apa-apa, ini masih bagus ini BMRI. Sekarang kita lihat Wika. Maksudnya trailing stop cut loss sama. Stop loss ya, berarti kalau misalnya belum profit ya berarti stop loss ya Pak, cut loss. Kalau ini ya, cut loss itu maksudnya kena stop loss Pak. Kalau cut loss kan lebih ke istilah kita mengeksekut secara manual jualnya dan dalam keadaan rugi, itu cut loss. Jadi kalau stop loss itu kita mengeksekut jual dengan sistem otomatis, karena kita udah nggak perlu pantau lagi. Kalau stop loss kan otomatis ya. Kalau cut loss kita biasanya execute-nya manual, hanya beda istilah aja sih Pak. Tetap judulnya rugi kalau buy cut loss ataupun stop loss. Jadi kalau yang BMRI ini, selama belum menyentuh level stop loss-nya, tetap di hold aja Pak. Dia masih bagus kok ini. Coba kita lihat Wika ya. Hak kaki Wika. Wika pun juga ya dari next ya. Next-nya naik. Bid off-nya pun juga naik. Ya tetap kita lihatnya yang next lah. Next-nya udah naik aja itu udah bagus.
Kalau kita lihat DML-nya, DML Wika. Wika tadinya kopongan sih bagus nih Pak. Tapi sekarang lagi koreksi turun ini. Selama dia nggak jebol dari yang support trendline monthly-nya yang biru ini, masih berani sih Pak. Cuma kan kembali lagi ke mode 1, selama belum kena stop loss, ya tetap di hold Pak. Tapi secara Itu ininya bagus kalau kok. mau lihat angka monthly birunya tuh angkanya berapa gimana? Nah ini memang nggak bisa sih Pak, nggak bisa lihat yang di sini Pak. Ini kayak perkira-kiraan nih. Ini kan dari 8, ini kan setiap harga ini kan beda 200 ya, 600 ke 800 ke 1000. Berarti di sini adalah 1200. Berarti monthly yang trendline-nya ini ada sekitar di 1200-an nih. Mungkin di 1220 kali. Kalau jebol 1220 loss ke bawah banget dong sampai Betul. 300.000 kurang. Betul. Itu bahaya. Makanya saya bilang kenapa kalau mode 2 itu lebih resiko ya. Jadi kalau udah tahu ngukur risk reward-nya, ya nggak masalah. Tapi kalau yang belum tahu risk reward, cara menghitung risk reward tapi main di mode 2, itu yang lebih bahaya. Makanya kenapa selalu Kosun kan bilang lebih baik yang member-member baru ikutin mode 1 dulu aja. Jauh lebih simpel. Nanya, kemarin saya lihat Asus Aces. Ya, Aces. Terus tadi lihat di HKK-nya berarti kelihatannya kurang bagus ya? Ini di hak kakinya ya. Kalau lihat sih ini NDS aja lagi ngebuang, asing lagi ngebuang. Kemarin itu dia karena ada dari bid off. Kalau kita lihat Soalnya chart, kemarin cuma ngikutin yang apa yang ada hashtagnya itu yang. iya. Berarti emang harus cek ininya lagi ya. Kalau mau filter ya, jadi kembali lagi ya, ini karena banyak kan ya. Kalau misalnya nggak banyak, cuma ada 3 atau 5 doang yang fresh, ya masuk aja. Ini kan kita kan ngebahas yang ada BBK DML HKK ini lebih untuk memfilter kan. Gitu. Jadi selama memang cuma dikit, ya masuk aja. Toh dari hasil backtesting kan sudah membuktikan gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk yang hari ini kita bahas untuk membantu kita memfilter kalau banyak pilihannya. Selama nggak banyak, cuma ada 3 atau 5 dan peluru kita masih available, ya masuk aja. Gitu. Oke, sip. Terus si stop loss-nya itu yang 3 sampai 5% itu ya? Stop loss itu kan yang 5 sampai 6,5% ya stop loss. Oh, 5 sampai 6. Iya, 5 sampai 6,5%. Jadi udah nggak perlu cek apa support lagi. Betul, iya. Iya, itu dia enaknya mode 1 sih begitu. Nanti kalau udah masuk ke mode 2 baru kita benar-benar perhatiin risk reward rasionya. Cara ngelihat support pun juga nggak harus dari DML juga, ada banyak cara lagi juga untuk dapetin angka-angkanya. Seperti yang tadi pertanyaan kan ngelihat angkanya kan susah kan DML di sini kan, tutup. Gitu. Oke. Terus kan apa namanya? Sampai 2 hari kalau nggak di list baru dijual tuh. Itu Betul. hari ini itu udah dihitung hari ini atau 2 hari dari besok? Kemarin kan misalnya BMR kan fresh ya. Kalau hari ini nggak ada sampai EOD, itu berarti udah hitungan 1 hari tidak ada. Oke. Kalau besokannya lagi nggak ada, baru udah 2 hari berturut-turut tidak ada. Gitu. Jadi hari ketiga ya? Hari ketiga setelah fresh ya, kalau hitungan begitu ya. Iya. Ya, tapi kan bisa jadi kan ntar intinya mah gampangnya 2 hari berturut-turut gitu, bukan hari keberapa. 2 hari berturut-turut nggak ada di list. 2 hari berturut. Jadi misalnya hari ini nih fresh nih. Itu hari pertama. Terus besok ada. Terus besok nggak ada. Ada, misalnya ada. Oh, oke. Udah hari keberapa itu? Bingung kan ngitungnya kan? Yang mendingan gampangnya adalah 2 hari berturut-turut tidak masuk, bukan hari keberapa, tapi 2 hari berturut-turut. Iya.
Oke. Gitu. 2 hari berturut-turut nggak masuk, baru buang. Oke. Iya. Masih ada yang mau tanya? Ya. Dihitung ada. Iya. Jadi minimal dia pernah masuk di jam berapa gitu kan? Iya. Itu dihitung masuk. Yang dibilang nggak ada itu dia benar-benar nggak ada sama sekali sih, ngilang ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Beda. Ada urutannya, tadi saya udah jelasin sih. Yang paling berat itu yang magenta. Ini yang garis ungu nih, magenta nih. Magenta itu ya monthly. Itu paling kuat sebagai support atau resistance. Kedua baru yang garis putus-putus tipis. Lalu berikutnya baru yang trend line yang warna biru. Lalu berikutnya lagi trend line yang warna kuning. Kemudian yang terakhir baru MA200 yang garis putus-putus tebal. Secara urutan powernya tuh itu gitu. Kalau Kaasun sih dia sih mengabaikan yang MA200 ya. Kaasun bilang MA200 itu udah kayak geli-geli doang katanya. Iya. Jadi ya kalau mau coba mengabaikan yang abaikan yang MA200 ya. Cuma tetap aja dia tetap berfungsi sebagai support resistance juga. Lihat aja ini chart Wika ya. Ini udah berapa kali dia uji resisten MA200 nggak keluar kan? Nggak tembus-tembus kan? Udah berapa kali tuh dia mau ngelewatin MA200 nggak keluar. Jadi ya tetap aja berfungsi sebagai support resistance juga. Gitu. Ya, ada lagi mau ditanya? Sebelum kita sudahi. Baca si line kuning dan orange-nya itu, apa cara bacanya sama dengan kayak baca MA? Bisa seperti itu. Gemala ya, nanya ya. Bisa juga seperti itu, tapi perlu diingat itu bukan garis MA ya. Seolah-olah, tapi bisa, tapi nggak seperti exact persis bahwa kalau nge-cross gitu golden cross, kalau nge-cross ke bawah dead cross, nggak mesti seperti itu ya. Kembali lagi lihat, kalau saya sih lebih lihat ke tanjakannya sih. Dia menanjaknya bagus nggak atau enggak, kayak begini kan dia menanjaknya dia bagus dia. Dia meskipun turun koreksi tapi dia tidak membentuk new lower low. Jadi si garisan yang kayak semacam yang orange kuning moving average ini tetap ada garisannya menanjak ya. Kalau saya yang lihatnya itu. Menanjaknya diambilnya dari situ ya. Iya. Berarti kan ini kan istilahnya bandar udah masuk dari sini, dia nggak bakal distribusi dong selama dia tidak membentuk new lower low. Kalau sampai dia membentuk new lower low, berarti dia kayaknya udah selesai tuh pestanya tuh gitu. Oke, kayak yang di Desember sama Maret itu ya. Nah, betul. Itu dia udah distribusi kan loh. Oke. Jadi kalau saya sih nggak pernah perhatiin yang dia cross up berarti golden cross down berarti dead cross, nggak ngelihatnya begitu sih. Atau lihat yang si kuningnya juga, itu dia yang di paling ujung itu dia naik gitu. Betul, iya. Kalau Kaasun sih bilangnya begitu. Kalau dia sudah mulai menukik ke atas, berarti dia sudah ada tanda-tanda nih. Gitu. Oh, plus si barnya yang di bawah. Betul, biru. Ya? Iya. Gitu sih. Ya, masih ada yang mau ditanya? Bisa diulang lagi nggak untuk baca apa yang TA yang tadi chart yang support resistance? Yang DML. Ya. Ini. Contoh ya, ini yang SS ya. SS kemarin dia candle-nya ini kan ini candle udah pada tahu ya, kalau candle-nya kosong berarti dia hijau ya posisinya ya. Harga naik. Kalau candle yang berisi ketutup berarti dia harga turun. Ini kan karena ada rumusan formula technical analysis si Kaasun, jadi
jangan bingung kok semuanya hijau gitu. Mau naik mau turun candle-nya hijau. Mau naik mau turun candle-nya merah. Jadi di sini kalau yang candle-nya kosong berarti harga naik. Kalau candle-nya keisi penuh berarti harga turun. Nah ini contoh yang Asus kemarin dia harga sempat jebolin EMA 200 ya kalau kita lihat ya kemarin ya. Berarti tanda-tanda dia mau kuat didukung dengan akumulasi yang warna biru. Tapi di hari ini dia koreksi. Koreksi pun dia bentar lagi di bawah dia masih di atas gift line. Jadi masih aman ya koreksinya ya. Dia selama bermain di atas gift line nggak usah takut. Dia baru uji resist si EMA 200 aja. Sedangkan di bawahnya dia pun ada support trendline monthly yang warna biru. Jadi selama belum tembus itu sih sebenarnya aman ya. Ini untuk yang mode 2. Jadi kalau dilihat dari chart DML aja ini kita bisa tahu. Dia kalau bisa tembusin dari EMA 200 lanjut tembusin yang trendline biru di atasnya, lihat ya kopongannya. Kopongannya itu lumayan sampai ke harga 1750 ini. Si Asus. Kalau misalnya dia tembus dari EMA 200 dan trendline birunya, artinya dia sudah less resistant sampai menuju ke 1750. Itu yang disebut kopongan. Kalau tembusin 1750 lagi, kopongan lagi nih sampai ke 2000 nih. Gitu. Nah, begitupun kalau kita ngelihat support, kalau dari harga sekarang dia tembusin supportnya yang monthly, dia bisa tembusin ke weekly juga. Yang makin bahaya adalah di bawah 1300, dia supportnya itu jauh. Ini kopongannya malah kopongan ke bawah. Ini yang bahaya. Jadi kalau member BBK itu suka bercanda, wah kopongan nih guys. Ada yang nanya, kopongan mana dulu nih? Kopongan ke atas atau ke bawah? Jadi bisa juga kopongan ke bawah nih kalau dia jebol 1300, ini kopongan ke bawah sampai ke 1100 ya. Gitu. Jadi ngebaca support resistannya pun juga seperti itu. Oke ya? Masih ada yang mau ditanya? Saya rasa cukup ya. Oke, thank you. Ya. Kita sudahi untuk yang sesi Zoom hari ini ya. Thank you. Oke. Oke, thank you ya. Yo, thank you semua. Bye.